Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Deviani dengan NIM 2100400. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus tentang toko kosmetik. Yang pertama, saya akan membahas tentang data fungsionalitasnya. Di data fungsionalitas itu ada penjualan, di mana menjual barang bahan kosmetik, barang dijual oleh kasir setelah menerima pembayaran dari pembeli atau konsumen. Selanjutnya ada stok barang masuk, kemudian ada pemesanan barang, selanjutnya ada pengiriman barang, di mana fungsi pengiriman barang tersebut berlangsung dilakukan oleh supir atau supplier, kemudian dikirimkan ke alamat pemesanan, dan seterusnya. Selanjutnya ada proses penerimaan kosmetik dari distributor. Selanjutnya ada kerjasama antar pemilik toko dengan distributor atau supplier. Selanjutnya ada peraturan kesepakatan kerjasama. Dan yang terakhir proses pembayaran dan pembelian. Lanjut kita ke aktor atau rules katalog, di mana di aktornya itu ada pemilik toko, karyawan toko, produk, supplier, dan pembeli, di mana tugas pemilik toko itu orang yang menjalankan bisnisnya dengan memainkan strategi dan tidak terlibat langsung di dalam pengelolaan layanan. Kemudian karyawan itu bertugas sebagai penerima pembayaran dari barang yang dijual dan juga membayarkan barang berdasarkan pemesanan dari bagian validasi. Kemudian di produk itu produk yang harus ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada supplier, di mana supplier itu orang atau yang berpihak menjual atau memasukkan sumber daya berbentuk bahan mentah, kemudian diolah menjadi barang atau jasa. Lanjut ke pembeli. Pembeli itu orang yang memperoleh barang sebagai imbalan atas dari pembayaran tersebut. Kita lanjut ke entity atau dasar komponen katalog. Nah, di sini entitasnya itu ada produk, konsumen, karyawan, pemilik toko, supplier, dan pembeli. Itu termasuk ke dalam fungsionalitas penjualan bahan kosmetik, di mana juga ada atributnya seperti di tabel pada gambar ini, dan juga ada atribut serta tipe data yang tercantum. Kemudian lanjut ke fungsionalitas pemesanan stok barang, di mana fungsionalitas pemesanan stok barang itu yang termasuk ke dalam golongan pemesanan stok barang itu produk, kemudian ada supplier dan pemilik toko. Untuk atribut serta atribut kunci dan tipe datanya juga sama kayak yang ini di bagian fungsionalitas penjualan bahan kosmetik. Kemudian lanjut ke fungsionalitas pembelian. Nah, di mana fungsionalitas pembelian itu yang tercantum itu produk, karyawan, dan pembeli. Dan atribut serta atribut kunci serta tipe datanya masih sama kayak yang di fungsionalitas penjualan bahan kosmetik. Kita lanjut ke IRD-nya. Di sini saya membuat IRD-nya berdasarkan tabel entitas yang tercantum. Di sini penjelasannya di bawahnya, yaitu karyawan melaporkan hasil penjualan toko kepada pemilik toko, kemudian supplier menawarkan mereka kepada karyawan toko, dan supplier kemudian mengirimkan produknya ke toko. Produk tersebut akan dicek oleh karyawan toko sebelum dijual. Produk yang sudah dicek akan dijual di toko dengan pelayanan dari karyawan toko, dan kemudian produk tersebut dibeli oleh pembeli dan karyawan kembali melaporkan hasil penjualan toko kepada si pemilik toko. Kita lanjut ke
implementasi dalam tabel fisik. Di sini saya juga sudah membuat implementasi dalam tabel fisik yang tercantum itu sebagai normalisasi minimal ada satu proses. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabel-tabel serta ID, nama, alamat, nomor telepon, atribut-atribut yang tercantum sampai ke akhir di pembelian. Kita lanjut ke konseptual database, di mana di sini saya juga sudah membuat tabel-tabelnya yang saling terhubung satu sama lain, seperti pemilik toko ke karyawan, kemudian ke karyawan ke supplier ke memiliki produk, lalu produk dibeli pembeli, kemudian pembeli ke karyawan untuk membayarkan produk yang dibeli, kemudian karyawan melaporkan ke pemilik toko. Kemudian di sini saya juga membuat deskripsi rincian tabelnya, di mana ada tabel pemilik toko itu berdasarkan berisi tipe data, panjang data, serta foreign key dan primary key-nya, di mana setiap panjangnya berbeda-beda sampai ke pembeli. Kemudian di sini saya juga membuat implementasi SQL-nya atau kode SQL database-nya yang saling berrelasi dalam tabel yang kita bahas tadi. Di mana kita yang pertama langkahnya create database-nya dulu, toko kosmetik, kemudian memasukkan create tabelnya dengan ID serta tipe data dan keterangan. Itulah sampai ke tabel pembelian. Kemudian untuk menampilkan tabel tersebut, kita melakukan select from tabel pemilik toko, dan untuk yang tabel karyawan, tabel supplier, tabel pembeli itu sama langkah-langkahnya, cuman di sini yang membedakan di values-nya itu jumlah values-nya yang kita input. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam presentasi maupun pengucapan serta pembahasan yang saya bawakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.